Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Permata Anastasia akan menjelaskan tentang perubahan permintaan. Dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi permintaan individu akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat gambar di PPT atau makalah bagian perubahan permintaan. Ketika harga mengalami peningkatan dari P0 ke P1, akan mengakibatkan jumlah yang diminta turun dari Q0 menjadi Q1. Jadi, perubahan harga mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta terjadi pada sepanjang kurva permintaan saja. Kurva permintaan seperti berikut digambarkan di atas menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, di mana faktor-faktor di luar harga dianggap konstan dan salah satu faktor di luar harga berubah, maka permintaan pun berubah. Pengaruhnya pada kurva permintaan akan mengalami pergeseran baik ke kiri atau ke kanan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar di PPT atau makalah bagian perubahan permintaan. Gambar berikut menunjukkan jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan bertambah dan kurva akan bergeser ke sebelah kanan dari D1 ke D3. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, maka permintaan akan ikut turun sehingga kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kiri dari D1 ke D2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan mengalami pergeseran. 1. Perubahan harga barang itu sendiri. 2. Perubahan pendapatan. 3. Perubahan selera. Dan 4. Perubahan ekspektasi. Ada pengecualian terhadap hukum permintaan. 1. Kasus given untuk barang inferior. Barang inferior adalah barang-barang yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sehingga apabila terjadi kenaikan dalam pendapatan masyarakat, maka mereka akan meninggalkan konsumsi terhadap barang tersebut. Sebagai contoh, konsumsi gaplek. Karena pendapatan masyarakat naik, maka masyarakat lebih memilih mengonsumsi beras daripada mengonsumsi gaplek. Pada kasus given ini ditemukan gejala bahwa jika harga suatu barang turun karena naiknya pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan ikut turun. 2. Kasus spekulasi. Untuk mendapatkan keuntungan, seseorang dapat melakukan spekulasi. Sebagai contoh, apabila saat ini harga bahan bangunan terus naik dan konsumen memperkirakan harga barang bangunan tersebut akan naik terus-menerus sampai waktu yang cukup lama, maka biasanya konsumen dapat menambah permintaannya untuk ditimbun apabila dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari kenaikan harga barang tersebut dengan cara ditimbun lebih dahulu, kemudian menjualnya ketika harga barang tersebut benar-benar mencapai puncaknya. 3. Kasus barang prestis. Barang prestis adalah barang yang menurut pandangan secara subjektif dianggap akan dapat meningkatkan harga diri seseorang yang memilikinya. Pada kasus demikian ini, seseorang dimintai barang tersebut tidak melihat dari harganya, tetapi diminta karena nilai dari barang itu sendiri. 4. Kasus palsu. Kasus palsu ini biasanya terjadi pada barang-barang yang punya dua macam merek. Masyarakat biasanya akan lebih memilih membeli barang yang harganya lebih mahal daripada harga yang lebih murah. Sekalipun kedua barang tersebut identik dan memiliki fungsi yang sama. Hal demikian terjadi karena konsumen atau masyarakat menganggap bahwa harga barang akan mewakili kualitas dari barang itu sendiri. Terima kasih.